Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang dinasti Umayyah. Untuk kali ini kita bahas tentang pemerintahan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun dengan 14 khalifah. 14 khalifah tersebut terdapat nama-nama seperti di sini. Dari 14 khalifah tersebut terdapat beberapa khalifah yang terkenal memiliki prestasi. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Muawiyah ini prestasinya yaitu melakukan perluasan wilayah ke tempat yang strategis seperti Afrika Utara, India, dan beberapa kali mencoba menaklukkan Konstantinopel meskipun berujung kegagalan. Ia juga melakukan perluasan dakwah dengan menyebar beberapa ulama di beberapa tempat seperti Musa bin Nusair di Afrika Utara, Abdullah bin Abi Syara di India, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina. Untuk kebijakan Muawiyah sendiri, ada beberapa hal seperti membentuk diwan-diwan yang mungkin bisa dibaca di buku kalian. Di masa Muawiyah ini juga sudah dimunculkan seorang tenaga profesional, administrasi keuangan, dan tata usaha yang dibayar secara profesional dari daerah Bizantium atau dikenal dengan Romawi Timur. Selanjutnya, khalifah berikutnya yang terkenal adalah Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan pertama dari Abdul Malik bin Marwan adalah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Ini digunakan di seluruh wilayah kekuasaan Umayyah. Dilanjutkan, kebijakan kedua adalah menciptakan mata uang baru. Karena pada masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin, uang yang digunakan adalah uang dari Romawi dan Persia. Di situ Abdul Malik membuat uang sendiri, seperti contohnya di samping, dengan satu sisi menggambarkan sosok khalifah, dan sisi berikutnya adalah tertulis lafal la ilaha illallah. Kebijakan ketiga yaitu penyempurnaan dari segi bahasa Arab, karena bahasa Arab pada waktu itu harus digunakan oleh seluruh wilayah kekuasaan Umayyah, tetapi tidak semuanya adalah orang Arab, jadi ada perbaikan, dan ini dipelopori oleh Hajjaj bin Yusuf. Penambahan dari huruf vokal seperti A, I, U. Kebijakan terakhir adalah membuat Mahkamah Agung yang digunakan untuk mengadili pejabat yang melakukan penyelewengan. Khalifah terkenal berikutnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Ini juga meneruskan usaha sebelumnya yang menaklukkan Afrika Utara atau Al-Maghrib. Orang Arab dulu menyebutnya Al-Maghrib, yaitu Libya, Maroko, Tunisia sekarang. Kalau negara Al-Maghrib sekarang adalah itu, menaklukkan Andalusia, dan sudah mulai ada usaha untuk menaklukkan Andalusia. Andalusia itu nama Spanyol dahulu. Perbaiki jalan raya, terutama akses untuk ibadah haji di Mekah, pembangunan fasilitas umum seperti gedung-gedung dan lainnya, merenovasi Masjid Nabawi di Madinah yang semakin diperbesar, membangun Masjid Umayyah di Damaskus, pusat dari ibu kota dinasti Umayyah, yang lokasi masjidnya sebenarnya adalah bekas gereja John Baptist
Bastilika. Khalifah yang terkenal berikutnya dari dinasti Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Semua orang mungkin sudah hafal bahwa ini adalah khalifah terbaik dari dinasti Umayyah dari sisi tingkah laku. Ketika menjadi khalifah, Umar melakukan revolusi. Dia memecat gubernur yang dianggap curang atau korup. Selanjutnya menghapuskan caci maki yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Ketika itu khalifah dari awal sampai khalifah ke-7 mewajibkan siapapun yang menjadi khotib di khutbah Jumat harus mencaci maki Ali bin Abi Thalib dan keluarga. Kebijakan itu akhirnya dihapus oleh Umar bin Abdul Aziz. Dengan menggantinya, ketika khutbah Jumat diganti dengan membaca surat An-Nahl ayat 90. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz juga mengembalikan tanah Fadak yang semula dieksploitasi oleh Bani Umayyah. Itu dikembalikan ke Bani Hashim karena tanah itu hak dari Fatimah binti Rasulullah. Kebijakan selanjutnya yaitu mencabut hak istimewa Bani Umayyah atas masyarakat lain. Ini menjadi puncak dari kemarahan keluarganya sendiri dari Bani Umayyah. Harta-harta yang mereka kumpulkan selama ini dengan cara yang tidak semestinya dirampas dan dikembalikan ke Baitul Mal. Kebijakan lain dari Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adalah usaha untuk melakukan pembukuan hadis, karena hadis baru dibukukan di masa khalifah ke-8 dinasti Umayyah ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Berbeda dengan Quran yang dibukukan ketika masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ketika masa Utsman bin Affan dan juga sudah diawali di masa Abu Bakar. Umar bin Abdul Aziz ini hanya memerintah tidak begitu lama, 2 tahun 5 bulan, karena memang dia disenangi rakyat tapi tidak dari saudara-saudaranya, yaitu Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz ini akhirnya meninggal dengan cara diracun. Beberapa khalifah terkenal dari dinasti Umayyah, prestasi mereka sudah mengukir sejarah yang cukup mengesankan, menjadi sebuah tinta emas dalam peradaban Islam. Namun tidak bisa dipungkiri terdapat juga celah-celah dari khalifah tersebut. Dulu Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat putra mahkota yaitu Yazid bin Muawiyah dengan harapan agar tidak terjadi pertumpahan darah dalam pergantian khalifah seperti masa sebelumnya, yaitu Umar, Utsman, dan Ali. Namun dalam kenyataannya di dinasti Umayyah pergantian khalifah selalu diiringi dengan intrik politik, bahkan terjadi pertumpahan darah. Beberapa kejadian yang cukup tragis adalah tragedi Karbala, di mana Husain bin Ali, cucunya Rasulullah, harus dipenggal kepalanya ketika masa Yazid bin Muawiyah karena urusan baiat atau urusan pengakuan khalifah Yazid bin Muawiyah. Selanjutnya Abdullah bin Zubair, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, juga mengalami demikian karena perebutan kekuasaan menjadi khalifah itu di masa Abdul Malik bin Marwan. Demikianlah kisah hitam putih dari perpolitikan dinasti Umayyah. Kalau ada yang bilang kekhalifahan itu solusi utama sebuah kehidupan yang layak, saya bisa katakan belum tentu juga. Demokrasi juga belum tentu juga. Kerajaan juga belum tentu juga. Kalau melihat dari sejarah yang terjadi,
Yang terbaik adalah kesadaran setiap individu untuk membangun bersama, bukan untuk menguasai. Selama ada ego untuk menguasai, khilafah, demokrasi, ataupun kerajaan atau sistem apapun, pasti akan ada yang tertindas. Demikian, semoga bisa mengambil pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap pakai masker kalau keluar.